Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam otomotif. Balik lagi di channel Autopic, channel yang membahas segalanya tentang otomotif, entertainment, vlog, road trip, dan lain sebagainya. Di kesempatan video saya kali ini, saya ingin memberikan vlog mengenal lebih dekat Honda CBR 150 Old CBU atau Complete Build Up. Beberapa menit ke depan saya ingin menjelaskan lebih dekat tentang motor satu ini ya. Untuk sebelumnya itu sudah direview dan saya memberikan sedikit kelebihan dan kelemahan. Untuk sekarang kita lebih mengenal lagi, lebih detail lagi. Seperti apa sih motorsport yang satu ini? Yang dulu itu pernah menjadi favorit sekali di anak sekolahan atau anak-anak muda sekitaran 10 tahun yang lalu, teman-teman. Selain Kawasaki Ninja, Suzuki Satya FU, atau Yamaha MX ya, dulu motor-motor kupling sedang naik daun. Honda yang satu ini menjadi motor yang paling mahal di kalangan anak-anak muda zaman dulu. Kalau dulu yang punya motor ini itu pasti orang kaya, teman-teman, atau anak orang kaya, karena harganya dulu itu 38 juta. Kalau Ninja RR itu hanya sekitar 33 juta, dan yang lainnya di bawah 20 jutaan ya, seperti Satya FU yang seperti itu. Nah, itulah yang mungkin memang sedikit menyebabkan barang ini unitnya langka. Kenapa mahal? Ya balik lagi ke motornya, memang kualitas Complete Build Up itu berbeda, teman-teman. Nah, seperti apa? Jangan kemana-mana, simak terus. Kita ke bagian depan dulu, teman-teman. Ini muka dari Honda CBR 150 Thailand. Bisa kita lihat, memiliki dua buah mata lampu ya. Lampu utama dua, masih bohlam tentunya. Dan sennya menyatu dengan lampu utama. Kalau dari bentuknya memang mirip-mirip binatang serangga seperti itu ya. Sangat unik di bagian depan, memiliki windshield yang cukup simpel, bertulisan Honda, dan di sini ada bertulisan Thailand karena ini benar-benar motor build up. Lengkapi dengan dua buah spion tangkai seperti ini yang bentuknya simpel-simpel saja, namun cukup menarik. Pada zamannya itu memiliki spion seperti ini cukup bagus. Bahkan kalau Kawasaki Ninja itu spionnya masih terbilang kurang menarik karena masih menyatu seperti spion biasa. Kalau ini sudah sporty banget. Untuk bagian depan memang cukup unik dan memang masih menjadi perhatian, apalagi motor ini sudah mulai langka ya, teman-teman. Ke bagian bawah, di sini ada telescopic breaker. Zaman dulu belum seperti sekarang upside down gitu ya. Namun ada kenyamanan di teleskopik itu terbilang cukup empuk. Dan dilapisi memang berwarna abu, kualitas yang mumpuni. Nah, yang uniknya itu sealnya itu ya sama dengan Tiger, teman-teman. Jadi gak usah khawatir kalau misalnya ada kebocoran atau kerusakan seal, teman-teman bisa menggantinya dengan spare part Tiger. Untuk bagian bawah atau kayak kaki-kaki memiliki pelek ring 17 dan berpalang 6. Pelek ini cukup banyak diminati karena pengguna pesaingnya atau pengguna Kawasaki Ninja itu banyak memakai pelek CBR, teman-teman. Dan memang kalau palang lebih banyak itu cukup bagus ya tampilannya. Untuk cakram masih sama seperti motor-motor sport lainnya, tidak ada yang dibedakan karena cakram seperti ini juga dari Nissin sudah cukup ya untuk motorsport kelas 150 cc. Kita ke bagian tengah, teman-teman. Untuk bagian bodi seperti yang saya bilang, ini adalah motorsport cakung, jadi memang benar-benar ramping, teman-teman. Nah, bisa kita lihat berbentuk memang sennya memisah atau keluar dari sebelah sini ya, menyatu dengan spakbor, namun ini menyatu dengan lampu bohlam belakang utama. Namun ada yang menarik, yaitu berbentuk bulat-bulat 4, menyerupai pendahulunya yaitu Honda NSR. Karena sama-sama Honda, jadi agak-agak mirip Honda NSR nih sebetulnya, teman-teman. Dan lebarnya itu memang benar-benar simpel sekali dan sangat-sangat ramping. Bahkan dengan motor-motor Matic ya, apalagi dengan Vario 150 itu lebarnya itu lumayan jauh. Jadi masih lebar motor-motor Matic gitu. Namun mendesain motorsportnya itu memiliki karakter tersendiri gitu. Kita ke bagian tangki sih biasa aja, tidak terlalu tinggi. Namun benar-benar simpelnya itu dapat gitu. Yang saya suka, nah ini joknya itu bagus ya. Di sini itu sudah pisah gitu. Kalau misalnya pesaingnya dulu Kawasaki Ninja itu masih menyatu dan terlihat sangat kurang elegan gitu. Kalau ini sudah pisah
dan memiliki behel yang memang cukup bagus. Nah, kita langsung ke bagian kokpit, yaitu speedometer. Yang saya suka dari Honda CBR 150 ini adalah simpelnya kokpit speedometer. Hanya ada lampu sen disatukan seperti Honda Beat yang FI, lampu jauh dan netral. Tidak ada gigi top juga, tidak ada. Ini ya juga masih analog semua ya teman-teman. Bensinnya, temperatur, suhu radiator, RPM dan speedometer, odometer benar-benar analog, namun simple dan memang tampilannya rata dengan bodinya, bisa kita lihat. Nah, jadi tampilannya ini memang beda sendiri gitu. Tergantung selera sih teman-teman. Lebih menyukai yang ngampar seperti ini atau yang agak berdiri. Untuk rangka delta box teman-teman, kualitas sangat mumpuni ya. Dan swing armnya masih kotak, namun bahan yang memang kuat. Nah, kita langsung ke dapur pacunya, yaitu bagian mesin. Dibekali dengan DOHC engine 150 cc 4 klep ya. Di sini ada keterangannya, DOHC 4 valve. Memiliki tenaga yaitu 17 horsepower. Untuk zamannya ini 4 tak paling gede itu tenaganya teman-teman. Mesin-mesin seperti ini didesain untuk balap drag 4 tak ya. Seperti Suzuki Satria Evo salah satunya. Berkarburator vakum, ukuran Venturinya itu bagusnya itu 28, jadi cukup besar. Jangan salah kalau misalnya motor ini memiliki nafas yang sangat panjang. Untuk knalpot standar-standar seperti zaman dulu, namun ada logo-logo seperti ini ya kalau dari Thailand. Jadi overall keseluruhannya motor ini memang memiliki karakter tersendiri teman-teman. Dan antik, unik, dan saya cukup suka. Dari dulu juga memang banyak yang melirik motor ini karena terkenal dengan build up-nya. Untuk shock breaker juga cukup bagus. Nah, yang unik bisa kita lihat penampungan air radiator berada dekat dengan shock breaker, tidak di dalam mesin atau daerah dalam ya, tapi di sini. Karena memang ruang di bawah tangki atau dalam mesin itu sangat padat sekali karena bodinya yang ramping dan simple. Radiatornya sama di depan di sini. Namun ada yang sulit kalau misalnya kita ganti busi, itu harus membuka radiator ke depan. Itulah agak malesnya. Karena membuka tangki juga tetap saja terhalang oleh CDI, kelistrikan dan lain-lain. Jadi itulah bedanya motor-motor ramping padat seperti ini agak ribet ketika kita membongkar atau memperbaiki dalamnya. Bisa kita lihat radiatornya. Nah, ini adalah keterangan untuk ban dan rantai berbahasa Thailand. Ini menandakan memang asli build up Thailand. Sekarang kita buka joknya. Untuk membuka jok seperti biasa berada di bawah jok belakang. Di sini ada bagasi kecil, cukup besar dibanding pesaingnya yaitu Ninja RR. Lebih panjang gitu, bisa kita lihat. Namun untuk membuka jok tengah harus memakai kunci L, tidak seperti Ninja RR yang cukup ditarik. Karena Ninja RR lebih praktis karena di dalam jok ada oli samping dan radiator. Kalau CBR ini nggak ada apa-apa, cuman ada aki saja. Kita langsung nyalakan saja. Motor ini hanya memiliki starter tangan ya, tidak memiliki selahan atau kickstarter. Itu bisa menjadi ribet juga kalau misalnya akinya soak atau nantinya harus diganti dan harus didorong kalau ingin menyalakan. Jadi kalau punya motor yang tidak ada selahan harus rajin-rajin mengecek aki, jangan sampai habis. Untuk ukuran ban sih saya memakai 90-80, belakang 100/80. Kalau aslinya depannya itu 80-90, belakang sama dengan aslinya 100/80. Saya dilebarin dikit teman-teman. Nah, ini suara dari DOHC Honda zaman dulu ya. Nah, mungkin itu saja video mengenal lebih dekat Honda CBR 150 All Thailand. Intinya motor ini memang tergantung selera kita. Karena untuk zaman sekarang cukup sulit
mencari motor yang lebih mulus lagi itu lebih sulit, dan harganya pasti cukup tinggi. Ada yang harga di bawah 15 juta, juga pernah melihat-lihat motor yang CBR ini yang di bawah 15 juta itu atau 13 juta ke bawah. Kondisinya memang mengkhawatirkan karena spare partnya yang tergolong cukup mahal dan memang agak sulit ditemukan di bengkel-bengkel biasa. Jadi orang-orang males untuk meminang motor ini. Namun ketika ada yang mulus pasti harganya lebih tinggi. Memang kualitas tidak membohongi kita ya. Harga spare part mahal, komponennya juga pasti lebih awet dan lebih bandel. Untuk teman-teman mudah-mudahan bisa menambah informasi, atau teman-teman yang kebetulan ingin meminang motor-motor antik, salah satunya Honda CBR 150 All Thailand ini, boleh video ini menjadi rekomendasi teman-teman. Cukup sekian saja video dari saya kali ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Salam otomotif. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.